Punya pertanyaan seputar Alkitab? Tanyakan di Tajam, Tanya Jawab Alkitab Malam, hanya di YouTube channel Tajam. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pertanyaan berikut. Tigris Liong. Shalom. Selamat malam Pak Pendeta Sabuin. Mau tanya, dalam Mazmur 90 ayat 10, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Kita tahu ayat ini perkataan Musa, dan Musa sendiri tidak mati di usia 70 atau 80 tahun, melainkan di usia 120 tahun. Tepat seperti perkataan Tuhan dalam Kejadian 6 ayat 3. Apakah kedua ayat ini bertentangan? Mohon penjelasannya. Ya, ayatnya tadi sudah dia tuliskan. Oke. Jadi tolong dibacakan ayat. Oke, kita baca dalam yang Mazmur tadi. Ya, Mazmur 90 ayat yang ke-10 ya. ya Mazmur 90. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Oke, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ya. Oke. Lalu kemudian sehubungan dengan Musa, pertanyaannya apa tadi? Dalam Kejadian. Saya mau terima kasih Pendeta Palar yang karena saya agak begini, karena ini kan bukan kursi studio. Iya, betul. Jadi dikasih bantal. Terima kasih Pendeta Palar. Iya. Memang direktur itu akan selalu Jadi gitu. bagaimana pertanyaannya tadi? Oke, perhatikan pertanyaannya tadi, apakah kedua ayat ini bertentangan? Saya baca dulu mungkin Pendeta Kejadian 6 ayat 3 supaya kita lihat apa yang dimaksud, apa yang dituliskan dalam Kejadian 6 ayat yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Oke, tentang ayat itu, Ya. kita semua tahu bahwa Kejadian pasal yang ke-6, Saudara Tigris Liong, Kejadian pasal yang ke-6 itu kan bukan tentang Musa. Ya. Itu tentang apa yang terjadi di zaman Nuh, di mana Tuhan sudah mengatakan bahwa kesempatan diberikan kepada manusia 120 tahun, sementara Nuh membangun bahtera dan mengabarkan kabar keselamatan kepada mereka. Jadi konteksnya itu adalah tentang waktu yang diberikan bagi mereka untuk mengambil keputusan masuk ke dalam bahtera itu. Selama itulah Nuh membangun bahtera dan kemudian mengabarkan pekabaran dari Tuhan. Jadi itu bukan tentang Musa. Namun ayat yang tadi, ayat yang ke Mazmur pasal yang ke 10. apakah di pertanyaan Saudara Tigris Liong ada kata-kata Musa, kata Musa? Lagi ya. Dan Musa sendiri tidak mati di usia 70 atau 80 Oke, tahun. terima kasih. Dan memang Mazmur pasal yang ke-90 kalau kita baca ayat yang pertama, Ya. dikatakan di sana doa Musa abdi Allah. Jadi Mazmur ini ada juga yang adalah nyanyian Musa, ada Mazmur Asaf, Ya. Bani Korah dan lain sebagainya. Ada juga yang kebanyakan adalah ditulis atau diubah oleh Daud sendiri. Nah, di sini dikatakan doa Musa abdi Allah. Dan memang kita tahu Musa mempunyai usia 120 tahun. 120 tahun. Dari mana kita tahu usia Musa itu 120 tahun? Itu ada di dalam pasal yang terakhir dari kitab Ulangan. Ulangan pasal yang ke-34 ayat yang ke-7. Saya baca Ulangan 34 ayat yang ke-7 yang mengatakan Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Nah, walaupun tadi dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6 disebutkan umur manusia tidak akan lebih dari 120 tahun, itu bukan tentang Musa, tapi tentang orang-orang di zaman air bah, sebelum air bah itu datang. Nah, lalu artinya hidup mereka sebelum air bah itu datang, padahal sudah ada yang hidup 400 tahun, 500 tahun, tetapi semenjak Tuhan memerintahkan Nuh membangun bahtera, mulai saat itu ada waktu 120 tahun. Tapi itu walaupun 120 tahun sama dengan Musa berusia 120 tahun lalu ia mati, tapi tidak ada kaitannya. Karena banyak orang, Abraham sendiri meninggal
usia 175 tahun. Jadi lebih dari Musa. Jadi tapi ini pertanyaan yang menarik. Kenapa Musa dalam Mazmur pasal 90 menuliskan usia kami 70 dan kalau kuat 80. Sementara dia meninggal 120 tahun. Betul. Saya pikir disitulah pertanyaannya. Dan bahkan ditulis di sini matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang waktu dia meninggal. Betul. Padahal di dalam ayat yang ke Mazmur pasal yang ke-90 dikatakan selebihnya itu. Artinya lebih dari 80 tahun itu apa katanya kesukaran. Ya. Kalau kuat sampai 80 tahun. Nah, sekarang coba kita melihat tentang fase kehidupan Musa. Ada informasi yang boleh kita dapatkan dalam Alkitab Perjanjian Baru pada waktu Stefanus berkhotbah di hadapan banyak orang-orang Yahudi sebelum ia dilempar dengan batu sampai ia mati. Coba kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7. Kisah Para Rasul pasal yang ke-7. Kita tahu bahwa Musa diangkat dari air oleh putri Firaun. Ia dinamakan Musa, lalu ia dirawat, dibesarkan, dan diangkat sebagai anak oleh putri Firaun. Itu ceritanya kita tahu dalam Keluaran pasal yang ketiga. Kita tahu akan hal itu. Sekarang kita mau melihat dalam Kisah pasal yang ke-7 ayat yang ke-23. Pada waktu ayat 22 lah kita mulai, supaya ada latar belakangnya. Boleh tolong dibacakan. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ya, dan cerita selanjutnya, ia pun melarikan diri dari Mesir. Pada usia berapa itu? 40 tahun. Dikatakan di sana, pada waktu ia berumur 40 tahun. Dan karena dia melihat orang Mesir dan orang Israel berkelahi, lalu kemudian ia membunuh orang Mesir itu, besoknya ada orang Israel dan orang Israel berkelahi, lalu dia mau melerai mereka, tapi mereka mengatakan, siapa yang mengangkat kamu menjadi hakim? Dia takut, dia melarikan diri. Itu yang terjadi. Ya, dalam Keluaran pasal yang kedua kalau tidak salah. Karena di Keluaran pasal yang ketiga Musa dipanggil oleh Tuhan. Jadi 40 tahun usianya. Sekarang kita baca dalam ayat yang ke-30. Dia di padang Midian. Berapa lama dia di padang Midian? Dan sesudah 40 tahun, tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang Gunung Sinai. Di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Terima kasih. Jadi 40 tahun dia di Mesir, dia lari ke padang Midian, di sana dia 40 tahun juga. Jadi 40 tambah 40, 80 tahun. Pada waktu dia usia 80 tahun itulah ia melihat semak belukar yang menyala tapi tidak terbakar. Dan dia dipanggil oleh Tuhan untuk ke Mesir, untuk memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Jadi kalau dalam Mazmur 90, doa Musa abdi Allah dikatakan usia kami ini 70 ataupun paling tidak 80 tahun, saya duga dia sedang mengingat ataupun dia menuliskan itu pada waktu dia berada di padang Midian, sehingga dia berpikir hidupnya hanya akan sampai di situ. Dia tidak tahu masih ada 40 tahun yang ketiga yang Tuhan berikan kepadanya untuk memimpin bangsa Israel. Jadi walaupun itu doa Musa, tapi itu bukan formula bahwa usia kita tidak pernah akan melebihi 80 tahun atau orang akan menderita kalau di atas 80 tahun. Banyak orang-orang yang hidup sehat sehingga usia 80 tahun lebih sekalipun mereka masih bisa jogging, mereka masih bisa gerak badan, melakukan tugas-tugas dan lain sebagainya dan hidup dengan berbahagia. Ya, jadi yang dikatakan dalam Mazmur 90 itu bukan ketentuan atau formula yang semua manusia akan mengalaminya, tetapi ungkapan dari Musa tentang keadaannya, dan itulah yang dia sampaikan di dalam doanya. Makanya dia mengatakan
ajarlah kami untuk menghitung hari-hari kami. Kalau tidak salah, dia katakan demikian. Bukankah demikian? Coba kita baca ayat selanjutnya. Oh iya, ayat 12. Ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terima kasih. Jadi Musa mau supaya kita menggunakan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Setiap hari itu dilewati dengan penuh kebijaksanaan, dengan menggunakan setiap hari itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Wah, amin, luar biasa ya. Oh, itu bukan satu formula, tapi itu ya doa Musa yang pada saat itu dan merasakan. Jadi jangan berfokus kepada angkanya, tapi bagaimana tadi perintah terakhir sampaikan, bagaimana kita mengisi hari-hari itu pendeta bersama.